Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk lagi ke mata pelajaran Bahasa Indonesia KD 3.3 tema 3 subtema 2. Di sini kembali dijelaskan format menulis laporan hasil wawancara. Yang harus disertakan itu adalah latar belakang. Latar belakang ini dituliskan kenapa sih alasan kita melakukan wawancara. Nah, selain latar belakang, ada juga maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan melakukan wawancara itu apa? Nah, itu juga dijelaskan di format laporan menulis laporan hasil wawancara ini. Ketiga, topik wawancara. Topik wawancara itu misalnya apa? Kita ingin membahas tentang apa. Nah, keempat, itu waktu dan tempat kegiatan pun harus dituliskan di laporan hasil wawancara. Nah, selain itu, laporan hasil wawancara juga harus menuliskan narasumber, wawancara, dan hasil wawancaranya apa. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Ingat, sebelum melakukan wawancara, sebaiknya susunlah daftar pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada narasumber atau orang yang kita tanya. Masih ingatkah kalian bagaimana cara membuat pertanyaan? Silahkan buka subtema 1, tema 2 tentang bagaimana cara membuat pertanyaan yang baik. Kemarin sudah ada dijelaskan. Nah, lalu tugasnya KD 4.3. Nah, bagi yang belum mengerjakan ini silahkan dikerjakan. Bagi yang sudah dikerjakan skip aja, nggak usah dikerjakan ulang. Apalagi yang sudah mengumpulkan, insya Allah nilainya sudah masuk sama saya. Kalian perlu menuliskan beberapa pertanyaan, daftar pertanyaan. Pertanyaanmu itu harus memuat pertama, tempat tinggal hewan itu di mana, manfaat hewan tersebut apa, cara melestarikan dan menjaga keseimbangan hewan tersebut sebagai sumber daya alam, ciri-ciri hewan atau bagian hewan tersebut seperti apa. Nah, silakan kalian buat daftar pertanyaannya. Nah, lanjut kita ke SBDP KD 3.4 karya mozaik. Mozaik merupakan karya seni rupa 2 atau 3 dimensi. Mozaik ini merupakan bahan dari keping-keping dipotong atau utuh, misalkan biji-bijian. Teknik membuatnya dengan ditempel dengan lem pada bidang datar. Bahan-bahan yang bisa digunakan untuk mozaik adalah kertas tebal, daun, biji-bijian, kepingan kaca, pecahan keramik, dan lain-lain. Pada umumnya, mozaik tidak diwarnai. Pembuatan mozaik mengkreasikan komposisi warna dan bahan-bahan yang ditempel. Artinya kita harus lebih kreatif lagi untuk menentukan warnanya atau bahan yang digunakan untuk kreasi mozaik. Alat dan bahannya itu contoh pada gambar burung ini itu biji-bijian seperti kacang hijau, kedelai, kacang hitam, dan kacang-kacangan lainnya yang berukuran hampir sama. Kertas A4, lem, pinset, pensil, dan kuas. Langkah-langkah pembuatannya sangat mudah. Gambarlah pola gambar tentang keberagaman Indonesia di kertas gambar A4. Berilah lem pada bidang gambar. Tempelkan biji-bijian dengan rapi. Perhatikan komposisi warnanya. Gunakan warna-warna yang sesuai atau serasi dengan bahan-bahan yang lainnya. Nah, demikian dulu untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia dan SBDP. Salah hilap mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.